Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ferdiansa dari kelas 1E dengan NPM C1C023178. Jadi di sini saya akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Bahasa Indonesia juga adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga diresmikan sebagai bahasa nasional setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa untuk komunikasi kedua sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian warga Indonesia menggunakan salah satu dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Sebelum Indonesia merdeka juga pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu selalu dipakai sebagai bahasa kenegaraan untuk kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada juga prasasti di Kedukan Bukit di Palembang. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan 2, yaitu tentang sikap berbahasa Indonesia. Pengertian dari sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa-bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat, baik yang dwibahasan maupun yang multibahasan, yang akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh individu maupun oleh masyarakat. Sikap terhadap bahasa Indonesia juga termasuk anggapan atau pandangan terhadap seseorang terhadap bahasa itu sendiri. Indonesia apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Sikap positif yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakainya. Bahasa secara serampangan memperingatkan dan mengkoreksi pemakai bahasa lain. Kalau ternyata membuat kekeliruan, perhatiannya tertarik kalaupun orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan dan juga wawasan tentang bahasa tersebut, dan juga bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan-persoalan bahasa. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik. Prosa fiksi, yaitu ada novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel,
mitos, dan juga lain sebagainya. Prosa non-fiksi atau tulisan akademik. Hasil kajian pustaka yaitu makalah, artikel ilmiah, berita, buku panduan, dan modul. Hasil dari penelitian yaitu ada laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, dan buku referensi. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ada talibun, dan puisi baru ada balada. Drama yaitu menceritakan tentang tragedi, komedi, opera, dan melodrama. Pengertian dari tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses pengkajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah. Bentuk tulisan ilmiahnya yaitu hasil dari kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, populer, berita, dan buku panduan, dan juga modul. Hasil dari proses penelitiannya yaitu ada skripsi, tesis, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan juga monograf. Sistematikanya tulisan ilmiah itu adalah hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan juga metode. Penulisan pembahasan, simpulan saran, daftar pustaka. Hasil dari proses penelitian ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, dan juga metode. Kita lanjutkan ke membahas pertemuan 4, yaitu tentang dunia pustaka dari referensi digital. Berbagai sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Contohnya ada PDF Drive, Mendeley, Library, Genesis, dan juga Google Trend. Jenis Mendeley Desktop mulai tahun diinstal pada desktop Windows. File PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi harddisknya masing-masing pengguna, sehingga bekerjanya secara offline. Membuat citasi dan daftar pustaka. Mendeley Web juga dapat membuat platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca per orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Mendeley Reference Manager juga adalah Mendeley yang telah dirilis sejak tahun 2019. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitasnya juga mirip dengan Mendeley Web. Selanjutnya saya akan bahas pertemuan 5, yaitu tentang teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum atau banyak orang yang untuk menyampaikan gagasannya atau pendapat hasil dari penemuan penelitian, berpikiran kritis, dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lainnya.
terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu memberi pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan. Presentasi yang hebat juga terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan langkah terbaik. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan, dan media juga mempergunakan sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Kalau presentasi juga ada 1 pembukaan, 2 isi. Pada bagian ini kita harus menyampaikan ide-ide hebat hasil dari penelitian, mulai dari pendahuluannya, latar belakang, pemahaman akan kesalahannya, metode penelitian atau penyelesaian. 3 yaitu penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan pernyataan untuk penutupan. Selanjutnya yaitu membahas pertemuan 67 tentang mendesain proposal kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja tertulis yang akan dilaksanakan dalam bentuk membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh biaya terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional yang dapat diterapkan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tujuan dari PKM ini adalah untuk menuangkan dan mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa sekaligus menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam kelas. Sistematika proposal kegiatan yaitu 1 ada judul, maksimalnya itu ada 15 kata per frase. Yang kedua ada daftar isi dan juga bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang atau alasan-alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM. Ungkapan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide-ide produk yang akan dipasarkan. Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKM dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada. Karakteristik pasar sasaran yaitu calon konsumen harus diungkapkan keberadaan dan sebarannya. Bab 2 gambaran umum rencana usaha, berisi tentang kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Dan yang bab ketiga itu adalah metode pelaksanaan, berisi tentang teknik-teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Uraian anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.